Pin. Put. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Action. Kisah pilu ini akan berfokus kepada seorang cewek cantik yang bernama Yeomin. Yeomin. Nah, diketahui saat ini Yeomin masih mengenyam pendidikan di bangku SMA. Min adalah seorang gadis yang cantik dan riang gembira. Pada saat itu Min lagi pergi kencan atau ngedit bersama dengan seorang cowok yang bernama Kim Jin Ho. Mereka pun lalu pergi ke tempat karaoke sambil bernyanyi-nyanyi dan mencicipi amer alias anggur merah cap orang tua. Setelah selesai berkaraoke ria, mereka pun pulang dan mampir ke rumah Jin Ho yang dikarenakan Min kebanyakan minum. Ia pun kini lalu tertidur. Kim Jin Ho lalu memberikan sebuah minuman banana milk yang bisa mengurangi rasa mabuknya. Setelah Min terbangun, ia pun sudah berposisi duduk dalam keadaan terikat. Lalu muncullah beberapa orang bertopeng stocking yang akan menyobek-nyobek serabi lempitnya rame-rame. Biadabnya Jin Ho malah asik memegang kamera dan merekam adegan tersebut. Ia berniat untuk menjual videonya yang berjudul Marionette. Setelah Min pulang, ia pun hanya bisa menangis mengingat kejadian tersebut. Min pun diancam jika ia mengatakan kepada orang lain tentang video itu, maka video syur 16 detik itu akan disebarluaskan. Setelah hari itu, setiap Min bertemu dengan Jin Ho, ia pun terpaksa harus melayani banyak laki-laki lagi. Singkat cerita, video Min itu pada akhirnya kini telah viral dan banyak orang yang tahu. Pihak kepolisian pun mulai turun tangan dan menangani kasus tersebut. Kasus itu mulai ditangani oleh seorang detektif yang bernama Gok Chol. Detektif Gok Chol pun memberikan kabar kepada ibunya si Min. Mendengar berita tersebut, hati seorang ibu mana yang tidak terpukul mengetahui bahwa anaknya menjadi artis video syur 16 detik. Ibu Min pun meminta tolong kepada detektif itu untuk menangkap para bajingan tersebut. Mendapatkan cukup banyak bukti dan juga kesaksian Min sendiri, para lelaki itu pun kini berhasil dijebloskan ke dalam jeruji besi. Akibat dari kejadian ini, detektif Gok Chol pun membantu Min dan juga ibunya untuk pindah dan mengubah identitas mereka. Mereka pun lalu memutuskan untuk pindah ke kota Seoul dan mengubah namanya menjadi Han Seorin. Hari berganti hari, Kliwon berganti Kliwon. Diperlihatkan beberapa karakter baru yang bernama Kim Dongjil sebagai ketua kelas, lalu Sejung sebagai pacar ketua kelas tadi. Saat Seorin ingin meminum air, seketika membuatnya tertidur di sekolah hingga pagi menjelang. Dan saat pagi itu, ia pun lalu dibangunkan oleh muridnya yaitu Kim Dongjin. Seorin pun seketika merasakan nyeri dan sakit di sekujur tubuhnya. Ia pun seakan-akan tak mengingat apapun kembali. Hingga pada saat itu, ia pun menerima pesan dari ponselnya yang berisikan konten video miliknya dari seseorang. Sontak saja, Seorin pun menjadi sedih saat menyaksikan video itu. Ia terlihat begitu takut jika kejadian di masa lalu akan terulang kembali. Dan ternyata yang ia takut-takutkan itu kini benar-benar terjadi. Saat Seorin sedang makan malam bersama dengan tunangannya, ia pun kembali mendapatkan sebuah pesan masuk dari orang yang bernama Master.
Di pesan itu, Master memberikan pesan jika Xiaorin tidak menuruti perintahnya, maka video itu akan disebarluaskan ke seluruh sosial media. Tak mau jadi bulan-bulanan, akhirnya Xiaorin pun mau mengikuti keinginannya untuk melakukan video call dengan pose yang menggugah selera. Saat Xiaorin sedang mengajar, ia pun kembali mendapatkan sebuah pesan masuk dari seseorang yang bernama Master. Isi pesan tersebut mengenai Master yang akan mengirimkan video itu ke semua murid-muridnya di kelas. Dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba seluruh HP murid di kelas itu pun berbunyi yang berisikan pesan mengenai hitungan mundur. Xiaorin pun mulai resah dan merasa ketakutan. Xiaorin mulai berteriak kepada muridnya agar segera mematikan semua HP. Lalu hitungan mundur itu pun akhirnya berakhir. Dan seketika tatapan para murid di kelas itu bukannya menatap Xiaorin, melainkan ke arah dari Sai Jongos yang merupakan pacar ketua kelas tadi. Ternyata yang dikirimkan adalah foto Sai Jongos yang tanpa mengenakan selai busana. Sai Jongos pun seketika merasa malu dan meninggalkan kelas tersebut. Xiaorin yang merasa ini sudah sangat keterlaluan meminta tolong kembali kepada Detektif Gokcho. Tapi nyatanya Detektif Gokcho sudah lama pensiun untuk menjadi seorang polisi. Ia pun berbincang-bincang kepada Sai Jongos dan bertanya bagaimana awalnya ia bisa seperti itu. Sai Jongos pun menceritakan bahwa pacarnya itu memfotonya saat hendak berkuda-kudaan. Tapi yang ia nggak tahu kalau kegiatan itu telah direkam oleh tunangannya. Dan ia pun tidak sengaja membuka laptop milik dari Dongjin yang isinya begitu banyak video kuda-kudaan bersama ciwi-ciwi lain. Ia pun langsung menghapus semua video itu dan seketika Dongjin pun begitu sangat marah dan juga murka. Xiaorin pun mulai menaruh curiga kepada Dongjin bahwa ia adalah si Master tersebut. Xiaorin pun mulai memata-matai Dongjin dengan cara memperhatikan seluruh gerak-gerik Dongjin. Tapi pada akhirnya Xiaorin pun ketahuan. Dongjin pun mulai mengejar Xiaorin. Namun berkat doa kita semua, beruntungnya Xiaorin berhasil kabur karena dibantu oleh Detektif Gokcho. Detektif Gokcho berhasil menangkap seseorang yang mengejar Xiaorin dan mulai menginterogasinya. Keesokan harinya, Detektif Gokcho berdiskusi dengan Xiaorin mengenai dari mana awalan yang harus mereka lakukan. Dan tiba-tiba Xiaorin pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Gokcho melihat HP dari Xiaorin, ternyata sudah banyak foto-foto tanpa busana yang dimodeli oleh Xiaorin yang kini sudah tersebar luas ke seluruh sosial media. Singkat cerita, Xiaorin pun ingin menyudahi cerita ini, tapi niatannya itu malah terhentikan dikarenakan ia kembali mendapatkan sebuah pesan dari si Master. Pesan itu berisikan mengenai Jingsung yang akan diancam oleh si Master. Nah, ia tidak menuruti semua perintahnya. Xiaorin pun langsung menghubungi Gokcho untuk mendatangi tempat yang telah ditentukan oleh si Master. Tanpa membuang-buang banyak waktu, Xiaorin pun langsung berangkat terlebih dahulu ke tempat Master tersebut. Sesampainya di sana, Xiaorin langsung dihadapkan dengan sebuah botol. Lalu ia pun diperintahkan untuk meminumnya. Dan lagi, Xiaorin pun jatuh pingsan. Saat Xiaorin tersadar, ia pun mendapatkan dirinya yang sudah terikat di atas kursi. Tak lama berselang, datanglah beberapa pria bertopeng.
Ya, walaupun wajah mereka ditutupi, Xiaorin mampu mengenali kalau pria itu adalah si Dongji. Xiaorin meminta kepada mereka untuk melepaskan Saijung. Dan yang paling membagongkan, ternyata Saijung lah yang memimpin gerombolan ini. Dan Dongjin yang ditangkap sebagai ketuanya adalah orang yang dimanfaatkan oleh Saijung. Jadi semua yang diceritakan oleh Saijung selama ini hanyalah permainannya saja. Saijung ternyata bukanlah si master, melainkan mereka semua adalah suruhannya yang telah mendapatkan bayaran sejumlah uang yang sangat tinggi. Ketika mereka mulai merekam, tiba-tiba Gokchol pun datang dan memukulinya. Tapi sayangnya Gokchol pun tak bisa mengimbangi dan akhirnya dipukuli. Berkat bantuan dan dukungan moral dari kita semua, ternyata sebelum berangkat ke tempat itu, Gokchol telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak menunggu lama, pihak berwajib pun langsung datang dan menyergap target sasaran. Melihat para polisi yang telah datang, mereka pun panik dan berusaha untuk kabur. Beruntungnya, para polisi pun berhasil menangkap para bajingan ini. Bangsat. Nah, saat polisi memberikan HP mereka, polisi mendapatkan nomor telepon dari si master. Mereka pun langsung melakukan pelacakan dan menggerebek kediaman si master. Dan yang paling mengejutkan, ternyata dalang dari semua ini hanyalah seorang anak kecil yang mengaku sebagai si master. Yang tak lain dan tak bukan, si master adalah ayahnya sendiri. Tapi ayahnya sudah tertangkap sebulan yang lalu dengan kasus yang berbeda. Diceritakan saat itu si anak telah menemukan sebuah HP dan melihat isi di dalamnya. Lalu ia pun menggantikan peran dari si ayah yang telah ditangkap oleh pihak berwajib. Xiaorin yang awalnya ingin melaporkan masalah ini seketika mengurungkan niatnya. Yang dikarenakan ternyata dalang dari semua ini hanyalah seorang anak kecil. Dan pada akhirnya si anak ini tidak dijebloskan ke dalam penjara, melainkan hanya mendapatkan rehabilitasi. Yang dikarenakan memang masih di bawah umur. Xiaorin pun mulai menjalani kehidupan dengan baik tanpa adanya teror yang selalu mengganggunya lagi. Lalu film pun tamat. 안녕하세요. 새로 전학 온